Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2586 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat 11. Di bawah perikop kebenaran karena iman. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya bahwa hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau menyampaikan pesan kepada kita semua, gereja Tuhan, bahwa Kristus Yesus adalah penggenapan hukum Taurat. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, apa bedanya keselamatan yang ada pada hukum Taurat dan keselamatan yang ada pada Yesus Kristus Tuhan kita? Dengar baik. Keselamatan menurut hukum Taurat adalah ketika orang melakukan semua aturan hukum Taurat. Orang yang melakukan semua aturan hukum Taurat itu akan hidup karenanya atau diselamatkan. Tetapi tidak ada satupun manusia di muka bumi ini selain Yesus Kristus Tuhan yang dapat melakukan semua hukum Taurat tanpa cacat. Tidak ada selain Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan dalam Yesus Kristus ada tertulis dalam ayat 9 dan ayat 10 dalam kebenaran firman Tuhan ini. Saya bacakan sekali lagi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan yang pertama
Orang itu harus mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di luar sana mengaku bahwa Yesus bukan Tuhan, dia hanya manusia suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku bahwa Yesus bukan Tuhan, kita tidak akan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kita buka Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 12, firman Tuhan berkata di sana, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berulang kali saya terus katakan dan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Agama boleh banyak, juru selamat hanya satu. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diselamatkan, saudara harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Di saat saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara sudah pasti saudara diselamatkan. Haleluya. Yang kedua saudara, ayat 9b di sana dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diselamatkan, saudara harus percaya pada Yesus dalam hati. Ini bicara kesungguhan hati. Amin. Karena ada berapa banyak orang Kristen di luar sana yang mengaku dengan mulutnya bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi di hatinya lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya pada Yesus dalam hati, ini memberikan indikasi bahwa orang yang diselamatkan ini memang benar-benar dia percaya kepada Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dalam hatinya, tidak ada keraguan dalam hatinya. Betul, Yesus pernah mati, tapi karena dia Tuhan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga tidak ada keraguan lagi dalam hati orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketuhanan Yesus Kristus diakui. Cuma bagi agama seberang masih malu-malu, saudara. Padahal dalam kitab mereka dicatat di sana bahwa Yesus Kristus akan datang di hari kiamat. Artinya Yesus Kristus hidup sampai sekarang. Sampai pada akhir zaman dia akan datang kembali untuk menjemput semua orang-orang yang percaya kepadanya. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita yakin bahwa Yesus pasti akan datang kembali untuk kedua kalinya. Dia datang ke dalam dunia untuk menjemput saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam hatinya dia yakin, dia percayai bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya pada Yesus dalam hati ini memberikan kita satu ketenangan. Bahwa kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak akan binasa. Melainkan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Orang yang percaya pada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal.
Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan gadaikan kepercayaan saudara hanya untuk hal-hal yang sementara. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bersifat kekal. Sukacita, kebahagiaan yang bersifat kekal selama-lamanya. Jangan tinggalkan kepercayaan saudara kepada Yesus Kristus hanya karena jodoh, hanya karena pangkat, hanya karena pingin populer, hanya karena ingin naik jabatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih daripada sebelumnya. Akhirnya saudara menggadaikan iman percaya saudara kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara akan mati binasa. Walaupun saudara punya banyak uang, uangmu tidak akan dapat menyelamatkan saudara. Harta benda saudara tidak akan dapat menyuap Tuhan supaya saudara masuk surga. Tidak akan bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Walaupun mungkin saudara tidak naik-naik jabatan, tidak populer, tidak mendapatkan jodoh, saudara tidak apa-apa. Yang penting saya mati dalam hidup sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, saya diselamatkan. Saya hidup dalam kekekalan, hidup dalam sukacita kebahagiaan yang kekal. Amin. Daripada saya naik pangkat, naik jabatan, populer tetapi tidak lagi percaya pada Tuhan Yesus, menjadi seperti Yudas menjual Yesus. Bahagia mungkin sementara di dunia, tapi selama-lamanya saudara akan menderita di dalam siksaan yang berat, di dalam neraka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau mendapatkan keselamatan daripada Tuhan Yesus, saudara harus percaya Yesus dengan kesungguhan hati saudara. Yang ketiga saudara, keselamatan dalam Yesus Kristus kita peroleh dengan iman kita. Amin. Apa itu iman? Selalu saya sederhanakan. Iman itu saudara, bukan hanya di Roma 11 ayat 1 di sana saudara yang berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saya sederhanakan, iman itu kita yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu iman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yakin bahwa Yesus telah membenarkan saudara di atas kayu salib itu ada pemberesan dosa, termasuk dosa saudara dan saya. Saudara yakin, saudara saat ini sudah dibenarkan. Saudara hidup dalam iman. Amin. Tapi kalau saudara masih ragu bahwa dosa-dosa saudara begitu banyak, Tuhan Yesus tidak mungkin dapat menebus dosa-dosa saudara, itu menandakan saudara tidak beriman. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, terjadilah menurut imanmu. Kalau saudara beriman bahwa dosa-dosamu yang sudah begitu banyak sudah diampuni, maka Tuhan memberikan pengampunan kepada saudara. Karena apa? Berdasarkan kepercayaan saudara itu. Karena saudara yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun dosa saya seperti kain kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Amin. Saudara, itu iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Kalau saudara setiap hari, setiap waktu saudara berdoa, Tuhan Yesus ampuni dosa saya, itu menandakan saudara gak yakin bahwa Tuhan Yesus sudah menebus saudara 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, maka akan ada iman dalam hati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya yakin orang yang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan, dia akan terus menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak akan hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Sebab apa? Sebab dia yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan iman itu berarti saudara yakin, saudara hidup dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara imani, itu yang terjadi dalam hidup kita. Makanya ketika kita minta doa kepada Tuhan, kita disembuhkan, ya bersikaplah seperti saudara sudah sembuh. Karena ini bicara iman. Amin. Kita yakin gak bahwa Yesus sanggup melakukan itu? Nah, kalau kita gak yakin, saudara, kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban dari doa-doa kita. Tapi kalau saudara beriman, yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, maka saudara akan melihat mujizat-mujizat karena iman saudara. Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama, kita harus mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan. Amin. Maka saudara diselamatkan. Yang kedua, percaya pada Yesus Kristus Tuhan dengan kesungguhan hati. Jangan setengah hati, jangan ragu, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Yang ketiga, kita belajar keselamatan dari Tuhan Yesus kita peroleh dengan iman. Amin. Dengan iman. Kita sudah yakin bahwa kita sudah ditebus. Kita semua sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Dan kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung di muka bumi ini. Karena kita orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Orang-orang yang yakin kepada Yesus Kristus Tuhan adalah orang-orang yang beriman, yang akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.